Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1035 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Zoro vs King. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan Queen yang terlempar jauh, bahkan sampai melewati batas pulau Onigashima. Queen terlempar karena ditendang oleh Sanji dalam chapter sebelumnya. Queen terlihat pingsan. Dengan begitu, Sanji pun telah memenangkan pertarungan melawan Queen. Berhasil mengalahkan Queen membuktikan bahwa kekuatan Sanji saat ini benar-benar telah berkembang. Kualitas kekuatan Sanji telah melampaui salah satu komandan terkuat Yonko. Kekalahan Queen juga berdampak baik bagi kubu Luffy, karena seperti yang kita tahu, Queen sangat merepotkan. Mengingat sekarang dia sudah tumbang, maka kekuatan tempur di kubu Kaido pun telah berkurang cukup besar. Setelah memenangkan pertarungan, Sanji mendekati geisha cantik bernama Osome. Osome sempat ketakutan ketika melihat Sanji, tapi rupanya Sanji sedang membawa tikus peliharaan Osome yang bernama Chuji. Sanji dengan sangat sopan mengembalikan Chuji kepada Osome. Saat melihat Chuji, Sanji jadi teringat akan masa lalu saat dia masih di kerajaan Jerman. Waktu masih kecil, Sanji juga suka memberi makan tikus. Sanji bertanya kepada Osome apakah lukanya sudah sembuh, namun setelah bertanya soal itu, Sanji malah jatuh pingsan. Hal tersebut karena dia telah terluka dan kelelahan akibat bertarung melawan Queen. Untung saja Sanji pingsan ketika dia sudah menang. Osome pun dengan panik langsung memanggil teman-temannya untuk mengobati Sanji. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan pertarungan Zoro melawan King masih berlangsung. Tebasan Zoro kali ini sukses melukai King. Berhasil melukai All-Star yang satu itu merupakan hal bagus bagi Zoro, karena beberapa waktu yang lalu, Zoro selalu gagal membuat King terluka. King mempunyai pertahanan tubuh yang sangat hebat, sehingga sulit untuk melukainya. Namun sekarang, Zoro telah memahami kemampuan King. Jika api yang ada di punggung King menghilang, itu artinya kecepatan King akan bertambah, tapi pertahanan tubuhnya berkurang. King hanya bisa memilih salah satu antara kecepatan tinggi atau pertahanan kuat. Tebasan dari Zoro juga tidak cuma melukai tubuh King, tapi berhasil pula merusak topeng miliknya. Dengan begitu, wajah yang selama ini King tutup-tutupi telah terlihat dengan jelas. King memiliki wajah lelaki dewasa yang tampak tegas dengan sebuah tato di dekat mata sebelah kiri. Dia juga mempunyai kulit berwarna coklat dan rambut berwarna putih. Para keroco yang sebelumnya terkena Hoshoku Haki dari Zoro terlihat mulai bangun. Mereka pun terkejut ketika melihat wajah asli dari King. Mereka mengatakan bahwa rumor tentang King berasal dari ras Lunaria itu benar, karena ras Lunaria memiliki ciri-ciri kulit coklat, rambut putih, dan sayap hitam. Mereka juga bilang bahwa siapapun yang memberi informasi kepada pemerintah dunia terkait keberadaan ras Lunaria akan mendapat imbalan sebesar 100 juta berry. Hal tersebut menandakan pemerintah dunia sangat mengincar ras Lunaria, makanya mereka mau membayar mahal kepada siapa saja yang memberi informasi tentang ras tersebut. Ketika King mendengar para keroco membicarakan soal ras Lunaria, King pun segera bertindak. Dia membuat pedangnya berapi dan api dari pedang tersebut menjelma menjadi sosok naga yang dengan cepat membakar para keroco itu. Zoro yang melihat King membakar para bawahannya sendiri bilang harusnya King lebih menghargai para bawahannya. Zoro juga penasaran dan bertanya sebenarnya King itu ras apa, sampai-sampai pihak pemerintah dunia rela membayar mahal kepada siapapun yang sekadar memberitahu soal keberadaan King. King tidak berniat menjawab pertanyaan Zoro, karena baginya Zoro sebentar lagi akan mati. Tidak ada gunanya memberi informasi kepada orang yang akan segera tewas. King pun dengan cepat berubah ke wujud Zoannya dan menghujani Zoro dengan banyak tembakan. Sambil menembak, King juga terbang mendekati Zoro untuk melancarkan serangan secara langsung. Cara bertarung King memang bervariasi, sehingga sangat merepotkan untuk melawannya. Zoro yang sedang sibuk mengatasi rentetan tembakan dari King akhirnya terlempar saat King menabrak tubuh Zoro.
Meski begitu, Zoro tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia hanya terlihat sudah mulai kelelahan. Pedang Enma terus-menerus menarik haki Zoro, sehingga Zoro harus cepat-cepat mengakhiri pertarungan ini. Karena kalau tidak, maka dia akan kehabisan haki dan energi. King yang melihat Zoro bisa merasakan adanya aura yang berbahaya dari Zoro. Zoro memang memiliki aura binatang buas yang sangat kuat. Ditambah lagi, sekarang ada pedang Enma yang mempunyai karakteristik ganas. Jadi aura yang keluar dari Zoro pun pasti menjadi semakin mengerikan. Zoro telah bersiap untuk melancarkan serangan yang hebat, tapi sebelum itu dia mengatakan bahwa bajak laut hewan buas telah memerintah terlalu lama, sehingga sudah saatnya bagi mereka untuk turun dari tahta. Mendengar perkataan Zoro membuat King sangat kesal. Bagi King, orang yang pantas untuk menjadi Raja Bajak Laut adalah Kaido. King sangat mempercayai Kaido. Dia juga mengakui kekuatan besar yang Kaido miliki. Maka dari itu, King yakin orang yang pantas untuk menjadi Raja Bajak Laut masa depan adalah Kaido, dan King akan melakukan apa saja untuk membantu Kaido mencapai posisi tersebut. Sebelum King dan Zoro kembali bertarung, muncul sedikit cerita flashback dari King. Pada masa lalu saat King masih remaja, dia pernah ditahan di tempat penelitian milik pemerintah dunia. Pada saat yang sama, Kaido yang masih muda juga ditahan di sana, tapi Kaido telah berhasil melepaskan diri. Kaido pun melihat King dan mengetahui bahwa King berasal dari ras Lunaria. Kaido juga paham bahwa ras tersebut sangat diburu oleh pemerintah dunia, sehingga Kaido tahu pada akhirnya nanti setelah mereka selesai meneliti tubuh King, dia pasti akan dibunuh. Kaido mengatakan bahwa dia punya rencana untuk membentuk kelompok bajak laut. Kaido bertanya apakah King mau ikut dengannya. Sebelum memberi jawaban, King ingin tahu apakah Kaido bisa merubah dunia. Dengan penuh percaya diri, Kaido menjawab mungkin memang hanya Kaido saja yang bisa mengubah dunia. King akhirnya mau ikut bersama Kaido. Kaido pun membebaskannya dan mereka merusak tempat penelitian milik pemerintah dunia itu. Kaido bertanya siapa nama King, dan dia menjawab Arbel. Karena Kaido tahu dia kuat, Kaido pun memberinya julukan King. Jadi King itu hanya nama julukan saja atau nama pemberian Kaido, sedangkan Arbel adalah nama aslinya. Kaido juga mulai menganggap King sebagai tangan kanannya sejak saat itu. Kembali ke saat ini, Zoro melancarkan serangan Rengoku Onigiri kepada King. Setelah itu, King balas menyerang dengan teknik Karyudon yang memunculkan api berwujud naga. Menurut Zoro, api King seperti magma. Itu berarti api dari ras Lunaria termasuk spesial, tidak sama persis dengan api pada umumnya. Setelah itu, King kembali menyerang dengan tebasan kuat, tapi ditangkis dengan 3 pedang oleh Zoro. King kemudian membuat pedangnya tampak seperti sisir untuk mengambil pedang-pedang Zoro. Tapi King gagal. Zoro bilang dia tidak akan membiarkan King mengambil pedang-pedangnya itu, dan pada saat yang sama terlihat percikan petir hitam. Setelah itu, pertarungan mereka kembali berlanjut. King tahu Zoro sudah bisa memahami pola serangannya. Zoro pun melancarkan tebasan kepada King, tapi King menghindar. Zoro mengejek King, apakah King takut terhadap serangan Zoro? King pun segera berubah ke wujud Pteranodon dan mulai terbang. Usai mengatur jarak yang cukup, King melancarkan teknik Aomori Karyudon di mana tercipta api berwujud naga besar. Zoro tak mau kalah. Dengan cepat, Zoro memakai teknik baru yang bernama No Santoryu. Zoro pun menebas naga api buatan King dan mulai menerjang kemudian menebas tubuh King. King pun terluka, bahkan sebagian sayap kirinya putus. Kemungkinan besar King sudah kalah. Sepertinya, chapter depan nanti akan memperlihatkan bahwa King sudah benar-benar kalah dan cerita akan beralih ke pertarungan Luffy melawan Kaido. Perang Wano pun sudah mulai memasuki babak akhir. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1035.
Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.